Tubagus Mogi ungkapkan jangkrik di Pasuruan. Tentu ini menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita harus tetap saling mendoakan kebaikan terlepas dari perbedaan di antara kita mengenai satu dan lain realitas. Ada video menarik saya mendapatkan kiriman kemarin dari Gus Farid, di mana Gus Farid ini salah satu juga keturunan atau keluarga dari Banda Semendi yang kemarin mengadakan haul dan mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga Tubagus Mogi untuk berbicara di sana. Ada ungkapan-ungkapan dan penyampaian-penyampaian yang disampaikan keduanya, bil khusus Tubagus Mogi ini penyampaiannya secara spesifik mengarah kepada pembahasan nasab atau silsilah keluarga, dan itu disampaikan untuk menjaga persaudaraan antara Bani Semendi dengan keluarga Banten, karena memang diurai secara silsilah mereka ini terhubung ya nasabnya. Jadi nasab itu tidak untuk dibangga-banggakan, melainkan dalam acara haul tersebut, acara kekeluargaan, barulah disampaikan sebuah silsilah di sana. Ada hal-hal yang menarik juga, ini sebuah sindiran dari Tubagus Mogi menyampaikan jangkrik-jangkrik, di mana jangkrik-jangkrik itu sebagaimana masyhur kita ketahui disampaikan hingga menjadi polemik ya, sempat kemarin-kemarin, yaitu oleh ketua RA. Ketua RA itu rumahnya atau tempat tinggalnya di Pasuruan, tempat Tubagus Mogi dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kemarin ceramah atau mengisi agenda acara di sana dalam acara haul tersebut. Sebelum saya sampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi konten atau kajian konten dalam kesempatan ini, saya ingin terlebih dahulu menampilkan ceramah dari Tubagus Mogi. Tidak lama, hanya beberapa menit yang dikirim oleh Gus Farid. Karena kenapa? Sebetulnya di YouTube ini ada ya. Sebetulnya di YouTube ada panjang, banyak juga kanal YouTube yang menampilkan video live-nya secara full, utuh dari awal sampai akhir kalau tidak salah. Tapi agar resmi saja, saya tidak mengambil dari video orang. Jadi ini langsung dari Gus Farid. Ya, ini dia teman. Apa makna daripada perkaburan ini? Agar bangsa kita bermental terjajah, perkabulkan sejarahnya. Kita tidak tahu bahwasanya pendahulu kita adalah bangsa yang besar. Pendahulu kita adalah orang-orang yang mulia, sehingga dengan adanya perkabulan, ada contoh-contoh para wali Nusantara diakui sebagai sembilan nabi, tapi keturunannya tidak jelas nasabnya, sehingga berberita lemah, sehingga seakan-akan para zuriat wali Nusantara, para wali Songo, seakan-akan bukan zuriat nabi yang asli. Nah, ini merupakan perkabulan sejarah yang semestinya apabila kita berguru bersanad kepada para kiai NU dan ulama yang memiliki sanad juga kepada para wali songo, kita semestinya mengakui bahwasanya para wali songo adalah tokoh sejarah yang nyata yang memiliki silsilah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW dan tetap memiliki keturunan sampai sekarang. Kita menolak oknum-oknum yang menyatakan para wali songo tidak memiliki keturunan. Kami menolak tokoh-tokoh atau oknum-oknum yang mengaku zuriat Nabi tapi bisanya mencaci maki. Mereka mencaci maki jangkrik, mereka mencaci maki curut. Mohon maaf, kalau zuriat Nabi yang asli, Nabiullah Muhammad SAW rahmatan alamin, bukan pencaci maki, bukan penyebar fitnah. Maka bila mana ada yang mengaku sebagai zuriat Nabi tapi tidak menjaga iman Islamnya, tidak mencontohkan akan Rasulullah, berhak atau patut diragukan. Jangan-jangan bukan dalam Nabi, jangan-jangan dalam Yahudi. Maka dari itu saudara-saudara, kedatangan kami dari keluarga Banten juga dalam rangka menjelaskan dan meluruskan sejarah dan silsilah Mbah Syakarudin bin Soleh Semendi. Dulu-dulunya kita ada pengaruh daripada Yamanisasi, sehingga para wali Nusantara ini seakan-akan dibelokkan alurnya kepada muasal Yaman. Di mana Yaman itu sendiri dalam masa penjajahan Nyuwun Sewu ini didatangkan oleh penjajah Belanda sebagai antek-anteknya, dan untuk memecah belah umat di masa lalu, ketika para ulama kiai-kiai memfatwakan untuk berjihad melawan penjajah, ada oknum-oknum yang malah bersekutu dengan penjajah dan malah mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan para kiai,
sehingga masyarakat terpecah belah melalui fatwa agama, dan tidak taktik daripada para orientalis seluruh-seluruhnya ketika itu. Dia mengkaji bahwasanya ini Nusantara ini banyak penduduk Islam yang sangat hormat kepada para kiai, hormat kepada zuriat Nabi, sehingga untuk bisa menjajah bangsa ini dipecah dari para umat Islam, dari para ulamanya, ulama kiai dan ulama. Nah, teman-teman, dalam video tersebut silakan teman-teman memiliki atau menginterpretasikan video tersebut ingin seperti apa, ingin menafsirkannya seperti apa, ingin menanggapinya seperti apa, atau teman-teman memiliki sudut pandang tentang video tersebut, silakan letakkan di kolom komentar agar supaya menjadi bahan diskursus tuh. Tetapi ada hal yang ingin saya tangkap di sini, bahwa video itu adalah berupa reaksi, dan reaksi itu disampaikan di tempat orang yang melakukan aksi. Aksi itu berarti orang yang pertama kali memunculkan isu-isu jangkrik itu. Lantas kemudian reaksi itu disampaikan di tempat mulanya. Ini kan sebuah bisa dimaknai sebuah sikap keberanian dari Tubagus Mogi menyampaikan hal tersebut, bahwasanya itu tuh sangat tidak etis untuk disampaikan. Itu kan bermula ketika Ketua RA menanggapi sebuah polemik, kalau tidak salah. Video itu kemudian diinterpretasi publik sebagai reaksi terhadap penelitian Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani terhadap nasab Ba'alawi, di mana nasab Ba'alawi ini menjadi objek kajian penelitian Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani, yang berkesimpulan bahwasannya nasab Ba'alawi ini Ubaidillah, tidak tersambung nasabnya kepada Ahmad Al-Muhajir, ya. Sehingga ini menjadi ramai, dan kemudian alih-alih dimaknai atau ditanggapi secara ilmiah, justru yang disampaikan oleh Ketua RA sebagai lembaga, ya, RA-nya itu memang lembaga, ada ketuanya ini kan sebagai ketua, artinya dia mestinya orang yang memiliki kebijakan tertinggi di lembaga tersebut, yang harusnya memberikan tanggapan terhadap penelitian tersebut secara ilmiah atau secara bagaimana ilmu dan data berbicara. Tapi yang disampaikan malah hal-hal yang disindir oleh Tubagus Mogi, ya, jangkrik, atau anak RA, anak TK lawan profesor, dan semacamnya. Ada juga kemarin-kemarin atau sebelum itu kita sempat mendengar cara curut carat atau apa itulah. Ya, curut kita ngerti semua itu artinya apalah. Nah, itu sebetulnya yang ingin disampaikan Tubagus Mogi. Dari hal yang disampaikan Tubagus Mogi, saya menginterpretasikan bahwasanya itu adalah ungkapan sarkas yang semestinya tidak terjadi oleh mulut dari seseorang yang menjabat sebagai ketua dalam lembaga tertinggi atau dalam lembaga besar di sebuah negara. Bukan tertinggi, lembaga, salah satu lembaga besar, ya, besar karena anggotanya di mana-mana. Tapi kok tanggapan itu tidak kemudian menjadi tanggapan yang mendidik masyarakat, bukan menjadi tanggapan yang pada akhirnya menjadi kajian di tengah masyarakat, yang justru memberikan tanggapan-tanggapan yang punten provokatif. Ini sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin memberikan pertanyaan yang provokatif. Sebetulnya siapa? Ketika ada sebuah penelitian dilayangkan dan itu berbasis ilmiah, metodologinya jelas, terlepas atau sepakat atau tidak, itu kan hak masing-masing. Tapi jelas metodenya, ada datanya, ada sumbernya, ada argumentasinya. Bokyo ditanggapi semacam itu. Kita tidak berbicara apakah penelitian Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani itu adalah penelitian yang benar, penelitian yang sungguh-sungguh valid, penelitian yang sudah final, tentu tidak. Ilmu pengetahuan atau basis penelitian itu adalah sifatnya tentatif. Pengertian saintifik atau salah satu jenis saintifik itu adalah memang tentatif. Dia sifatnya sementara. Selagi belum ada yang membantah, ya maka dia satu-satunya atau menjadi hal yang sementara dijadikan sebagai sesuatu yang dijadikan pegangan. Begitu, ya. Jadi itu sarkasnya saya menilai di situ. Maka agar ketika Tubagus Mogi melakukan ceramah tersebut, ini mudah-mudahannya atau harapannya adalah tidak terjadi lagi ketika ada sebuah penelitian yang mungkin berkesimpulan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka mudah-mudahan itu tanggapannya berupa tanggapan yang ilmiah, supaya mendidik masyarakat, begitu. Ya, maaf punten, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Habib Taufik sebagai Ketua Rabithah Alawiyah. Tanggapan seperti itu adalah tanggapan yang sangat tidak layak. Mengatakan jangkrik, anak TK lawan profesor. Apakah RA ini, maaf punten, saya bertanya, ya, tidak menjustifikasi atau tidak berniat untuk menjustifikasi. Saya hanya ingin memberikan pertanyaan. Ya, jelas pertanyaan ini adalah pertanyaan yang liar, karena memang segala sesuatu itu berdasarkan, atau segala sesuatu yang tidak jelas itu sangat berpotensi untuk diasumsikan. Apakah RA ini merasa terlalu tinggi untuk menanggapi penelitian Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani? Walaupun iya, katakan begitu, itu kan kadung sudah ramai sekali dibicarakan oleh banyak publik.
Seharusnya fokusnya bukan pada Kiai Jamaluddin Utsman itu sendiri, melainkan bagaimana respon publik. Dan disinilah sebetulnya pihak RA atau yang disindir curut atau siapa sih jangkrik oleh Tubagus Mogi itu memberikan tanggapan yang ilmiah. Atau paling tidak diam lah. Itu saya pikir diam itu agak mendingan ketimbang berbicara, tapi ya tadi maaf punten begitu ya kira-kira ya. Mungkin saya salah, tapi ini saya bicara sebagai netizen bukan sebagai orang alim. Saya tidak mewakili siapa-siapa. Saya hanya mewakili diri saya sendiri terhadap polemik yang sedang terjadi kali ini. Teman-teman juga boleh untuk tidak sepakat. Tapi kalau teman-teman tidak sepakat atau sepakat pun, kendati pun tidak sepakat atau bahkan sepakat, mestinya teman-teman berikan suara di kolom komentar dengan tanggapan yang argumentatif. Itu kira-kira teman-teman yang dapat saya sampaikan, hal yang dapat saya sampaikan di sini atau inti dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ungkapan jangkrik, ungkapan anak TK lawan anak profesor yang disampaikan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi di organisasi besar itu tidak terulang lagi. Ya sama-sama buat pelajaran bagi kita lah ya, walaupun kita sudah tua atau sudah sepuh, nggak ada salahnya atau untuk belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman semua. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.